warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan membuat video mengenai penyuluhan mengenai pencegahan primer, sekunder, tersier pada pasien HIV atau AIDS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kepada mbak-mbak semuanya tentang HIV dan AIDS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Talasya Arsani Ayazara. Saya sebagai moderator sekaligus notulen. Dan saya Dia Wulandari sebagai penyaji. Sebelumnya, saya akan membagikan riset terlebih dahulu. Bisa untuk dibaca-baca. Saya persilahkan kepada Mbak Ulan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Natasha telah memimpin jalannya penyuluhan di sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah perkenalan dengan saya. Di sini saya akan mengulas atau membahas mengenai HIV atau AIDS itu. Apa ada yang tahu apa itu HIV atau AIDS? Cuma tahu Mbak, tapi belum terlalu paham. Oke gitu. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penularannya, terus pengertiannya itu apa, tanda dan gejalanya bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari AIDS atau HIV. AIDS ini adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu HIV. HIV ini Human Immunodeficiency Virus. HIV ini merupakan penyebab terjadinya penyakit AIDS tersebut. Jadi HIV dan AIDS berbeda ya Mbak? Ya. Baik. Untuk tanda dan gejalanya sendiri itu ada tahap awal. Biasanya kalau tahap awal ini pasien mungkin akan flu, tetapi flu-nya itu akan sembuh beberapa hari kemudian. Kemudian untuk tes darahnya, pasien ini belum terinfeksi HIV atau belum positif HIV. Pada tahap awal ini biasanya pasien masih kelihatan sehat. Untuk selanjutnya itu ada tahap selanjutnya atau tahap kedua. Biasanya itu demam, kemudian berat badan menurun, terus selera makan berkurang, kemudian diarenya itu terus menerus. Kayak gitu ya Mbak? Ya. Untuk gejala yang ketiga, biasanya pada penderita itu adanya radang pada saluran pencernaan, kemudian radang pada paru, kemudian TBC, kemudian kanker pada kulit. Bagaimana sih cara pencegahan dari HIV atau AIDS ini? Mbak-mbaknya, apakah udah tahu bagaimana cara pencegahannya? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskannya ya Mbak. Untuk cara pencegahannya, hindari untuk melakukan hubungan seksual secara bebas. Maksudnya itu kayak hubungan secara bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, bisa ditularkan melalui cairan vagina atau senggama. Terus bisa ditularkan melalui cairan mani atau sperma. Untuk HIV atau AIDS ini bisa tertular melalui pemberian ASI eksklusif. Jika ibunya menderita HIV, maka saat ibunya memberikan ASI kepada bayinya bisa tertular terkena penyakit HIV. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah pencegahan paling awal di mana kita belum terkena HIV, atau pencegahan ini bisa diberikan kepada orang yang masih dalam keadaan sehat. Bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, dengan imunisasi, kemudian standarisasi nutrisi, kemudian kebersihan diri, terus kemudian penggunaan kondom. Untuk yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini biasanya difokuskan pada orang dengan HIV atau AIDS atau ODA.
Untuk pencegahan sekunder ini biasanya dengan teknik screening dan pengobatan kepada pasien yang menderita penyakit HIV atau AIDS tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan yang dilakukan ini disebut juga pencegahan secara preventif. Mengapa disebut tindakan preventif? Karena untuk mencegah terjadinya keparahan pada penyakit HIV atau AIDS tersebut. Pada pencegahan tersier ini bisa dilakukan dengan cara yaitu membangun kayak rumah sakit untuk khusus pasien HIV atau AIDS agar pasien tersebut tidak menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat kayak gitu. Selain itu dengan melakukan pemantauan secara terus-menerus pada penderita HIV atau AIDS. Baik, di sini saya telah menyampaikan sekilas materi mengenai HIV atau AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Wulan atas materi yang telah diberikan. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan tentang HIV atau AIDS? Ada, Mbak. Mau bertanya, bagaimana cara kita mendukung atau memberi dukungan kepada penderita HIV AIDS yang baru? Kan dia di awal tahu dia kena penyakit HIV AIDS itu pasti dia rasanya kayak putus asa, kayak pokoknya sudah kayak nggak ada harapan hidup, padahal itu bisa diatasi. Itu gimana, Mbak? Ya, sebelumnya dari Mbak siapa kalau boleh tahu namanya? Ya, Fatimah. Ya, Mbak Fatimah, saya akan tampung pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, udah, Mbak. Kurasa cukup ya. Dari Mbak Ima, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memberi dukungan kepada orang yang sudah terkena HIV atau AIDS tersebut di dalam lingkungan keluarga ya. Bisa dijawab atau dijelaskan Mbak Wulan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ima. Bagaimana cara kita memberikan dukungan kepada pasien yang menderita penyakit HIV? Untuk kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat, cara kita memberikan dukungan kepada pasien yang menderita HIV atau AIDS itu bisa dengan mengajak pasien tersebut untuk saling bercerita atau bertukar pendapat kepada kita. Kemudian kita mendengarkannya atau mempersilahkan pasien tersebut untuk bercerita kepada kita. Kemudian memberikan semangat atau support kepada pasien tersebut. Terus tidak mengasingkan pasien tersebut. Itu adalah kunci yang paling utama. Kita tidak boleh mengasingkan pasien HIV atau pasien yang mengidap penyakit AIDS tersebut. Terus selanjutnya bisa dengan mengajak pasien tersebut untuk, atau selanjutnya bisa dengan menempatkan posisi pasien tersebut, kayak memberikan peran kepada pasien tersebut kayak gitu, Mbak. Baik, bisa dimengerti, Mbak? Peran seperti itu seperti bagaimana? Kayak memberikan tempat posisi dia, kayak misal di dalam keluarganya itu dia diberikan posisi bahwa dia itu emang anaknya gitu, jadi tidak boleh diasingkan atau tidak boleh dikucilkan di dalam masyarakat juga kayak gitu. Iya, paham. Bisa dimengerti ya? Sudah, Mbak. Sudah jelas Mbak Fatimah? Sudah, makasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang penyuluhan kita pada sore hari ini. HIV itu adalah nama infeksinya, sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya. Pencegahannya tersendiri ada 3, yaitu dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.